Selamat malam Bapak Agustinus F. Pascaliano Dadi, SH M. Hum, serta teman-teman yang saya hormati. Video yang saya buat ini untuk memenuhi UAS Hukum Tata Negara. Perkenalkan, nama lengkap saya Eugenius Abrianto Uma dengan NIM 2025 11 0006, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara yang berjudul Telah Masalah atau Realitas Hukum Bernegara dari Perspektif Teori dan Norma Hukum Tata Negara Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 4 realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Setiap realitas hukum akan dianalisis menggunakan perspektif teori hukum tata negara yang berbeda sehingga dapat diketahui bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara. 4 realitas hukum yang saya pilih adalah penanganan pandemi COVID-19, yang kedua itu kebijakan efisiensi APBN, yang ketiga sengketa hasil pemilu tahun 2024, dan kebebasan berpendapat di media sosial. Keempat kasus tersebut saya pilih karena memiliki keterkaitan dengan materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori, norma hukum, dan kondisi nyata yang terjadi sehingga pembahasan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga melihat penerapannya dalam kehidupan bernegara. Saya langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tata negara darurat. Materi pertama yang dibahas adalah hukum tata negara darurat. Kasus yang saya pilih adalah penanganan pandemi COVID-19. Pada masa pandemi, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan seperti PSBB, PPKM, dan menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai langkah menghadapi keadaan darurat. Menurut teori hukum tata negara darurat, negara diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang bersifat luar biasa apabila terjadi keadaan yang mengancam keselamatan bangsa atau masyarakat. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh konstitusi. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 12 dan pasal 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan analisis saya, kebijakan pemerintah selama pandemi pada dasarnya sesuai dengan teori hukum tata negara darurat karena bertujuan melindungi keselamatan masyarakat. Akan tetapi, pembatasan terhadap aktivitas masyarakat harus dilakukan secara proporsional, memiliki dasar hukum yang jelas, dan tetap menghormati hak asasi manusia. Dari kasus ini, dapat dipahami bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah memang memiliki kewenangan yang lebih luas, tetapi tidak berarti dapat bertindak tanpa batas. Prinsip negara hukum tetap menjadi pedoman dalam setiap kebijakan yang diambil. Yang berikut, keuangan negara. Materi kedua adalah hukum keuangan negara. Kasus yang saya bahas adalah kebijakan efisiensi APBN tahun 2025. Menurut teori hukum keuangan negara,
seluruh keuangan negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hukumnya, terdapat dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut analisis saya, kebijakan efisiensi APBN merupakan langkah yang dapat digunakan pemerintah selama tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Penghematan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik seperti yang pertama itu pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan sosial lainnya. Selain itu, pengawasan oleh DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan sangat penting agar penggunaan anggaran tetap dengan sesuai ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Materi yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman. Kasus yang saya pilih adalah sengketa hasil pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut teori kekuasaan kehakiman, lembaga peradilan harus bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun agar mampu memberikan putusan yang adil. Dasar hukumnya itu terdapat pada pasal 24 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan analisis saya, penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa setiap perselisihan dalam negara demokrasi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas kehidupan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tegaknya konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Materi yang terakhir itu adalah hak asasi manusia dalam konstitusi. Kasus yang saya pilih adalah kebebasan berpendapat melalui media sosial. Menurut teori hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Dasar hukumnya itu terdapat dalam pasal 28E ayat 3 dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan analisis saya, media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun aspirasi kepada pemerintah. Namun, kebebasan tersebut merupakan hak yang tanpa batas. Setiap orang tetap berkewajiban menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi harus digunakan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum ataupun merugikan masyarakat. Jadi ini yang bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa setiap realitas hukum memerlukan pendekatan teori hukum tata negara yang berbeda. Kasus pandemi
dianalisis melalui teori hukum tata negara darurat, efisiensi APBN melalui teori hukum keuangan negara, sengketa hasil pemilu melalui teori kekuasaan kehakiman, dan kebebasan berpendapat melalui teori hak asasi manusia dalam konstitusi. Melalui analisis tersebut dapat dipahami bahwa teori dan norma hukum tata negara tidak hanya dipelajari sebagai konsep, tetapi juga menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketatanegaraan di Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang telah menonton video saya. Terima kasih.